Ya, selamat datang kembali Bapak Ibu di pelatihan penggunaan Google Spreadsheet. Sekarang part yang ke-11. Nah, pada part kali ini kita akan membahas latihan soal yang agak berbeda ya dari latihan-latihan soal sebelumnya, yaitu kita akan berlatih menganalisis data penyebaran virus COVID-19 yang ada di Sukabumi seperti itu. Kira-kira latihan ini hanya untuk selingan saja ya Bapak Ibu, supaya kita tidak bosan hanya menganalisis data-data itu saja seperti itu. Untuk lebih lanjutnya kita langsung saja. Ya, berikut merupakan data-datanya Bapak Ibu, dapat dilihat sendiri. Ini merupakan data infeksi COVID-19 per harinya. Nah, hari ini kita akan menganalisis data-data ini ya Bapak Ibu. Ya, ini ada data kosong, ternyata kita hapus saja ya. Ya, untuk pertama-tama kita akan mencari rata-rata infeksi selama bulan Maret sampai bulan Mei ini ya Bapak Ibu. Kita cari rata-ratanya berapa. Lalu setelah kita mencari rata-rata, kita akan normalisasi data tersebut. Setelah kita normalisasi, baru kita bisa memutuskan kapan, tanggal berapa, hari apa infeksi COVID-19 ini sangatlah ekstrim seperti itu ya Bapak Ibu. Kita mulai dari rata-rata. Seperti yang kita tahu, kita rata-rata ditulis di sini saja. Fungsinya adalah average. Kita menggunakan fungsi saja supaya lebih cepat. Lalu kita blok dari sini sampai bawah. Kebablasan. Nah, kita centang. Nah, ini merupakan rata-rata. Lalu untuk mencapai untuk mencapai apa yang kita inginkan, kita butuh menormalisasikan data tersebut ya. Jadi seperti ini Bapak Ibu caranya. Terlebih dahulu kita membuat satu tabel yang disebut indeks. Nah ya, jadi indeks ini merupakan selisih dari nilai diinfeksi dengan nilai rata-rata, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita akan kurangkan ya, kita akan kurangkan data infeksi ini terhadap rata-ratanya. Maka kita klik salah satu tabel yang memuat data infeksi, lalu kita kurangkan dengan tabel yang kolom sel yang memuat nilai rata-ratanya ya Bapak Ibu. Nah, sudah seperti ini. Jangan lupa yang kita gunakan adalah operasi sel absolut. Kita harus memberikan tanda dolar di sini. Kita centang. Nah, jadi nilai indeks ini bisa negatif, bisa positif ya Bapak Ibu. Itu yang membedakan antara data asli dengan data yang sudah diindekskan gitu ya. Jadi kita tarik untuk menerapkan formula ini pada semua. Kita tahan di sini, kita ambil titik 3, isi otomatis. Nah, maka bisa terlihat ya Bapak Ibu. Setelah itu, setelah kita dapat indeks, melalui indeks tersebut kita hitung
yang namanya standar deviasi, Bapak Ibu. Nah, standar deviasi ini merupakan simpangan rata-rata dari data indeks ini ya Bapak Ibu. Untuk menggambarkannya lebih mudah seperti jika rata-rata infeksi harian COVID itu merupakan 5 orang, jika kita menyebutkan hanya 5 orang saja, kan tidak mungkin setiap hari itu pasti 5 orang terus. Kadang-kadang kan 6, 7, 8, bahkan 9, bahkan 10. Nah, selisih setiap hari terhadap rata-rata infeksi itu, lalu kita jumlahkan, lalu kita rata-rata, itu merupakan yang dinamakan standar deviasi ya Bapak Ibu. Untuk pengertian mudahnya seperti itu. Untuk rumusnya mungkin agak berbeda ya, tapi untuk pemahaman gampangnya seperti itu. Jadi standar deviasi adalah rata-rata selisih nilai sebenarnya dengan nilai rata-rata, seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau kita masukkan rumusnya adalah STDIV. Nah, kita tarik dari atas sampai bawah yang bagian indeks. Ya, sudah semua, saya enter. Ini merupakan standar deviasinya ya Bapak Ibu. Nah, lalu untuk menormalisasi data-data tersebut, kita klik lagi, ketik lagi di kolom ini normalisasi. Kita normalisasikan data-data tersebut dengan cara setiap nilai di kolom indeks ini kita bagi dengan standar deviasi, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita sama dengan kan, terus kita bagi dengan standar deviasinya. Ya, itu kita beri dolar dulu karena ini operasi sel absolut. Kita tahan, kita tarik ke bawah untuk menerapkan ini semua. Kalau kita tahan, isi otomatis. Nah, sudah kita isi otomatis ya Bapak Ibu. Lalu untuk mengetahui kapan infeksi COVID-19 itu benar-benar ekstrim tinggi di suatu hari, kita mencarinya dengan cara mencari nilai ya, sebentar Bapak Ibu. Kita mencari nilai di antara kolom normalisasi ini, manakah yang nilainya melebihi angka 1, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau dengan mata telanjang kita bisa melihat ya bahwa ini 15 April ini melebihi 1, 13 April ini melebihi 1 juga, tapi kan kita tidak bisa seperti itu sangat boros waktu ya Bapak Ibu kita memeriksa seperti itu. Salah satu caranya adalah kita membuat kolom kategori.
Nah, kategori kolom kategori ini berupa isinya berupa masukan atau ekspresi logika yang menyatakan ketika nilai normalisasi itu lebih besar dari 1, maka kita akan memunculkan kata ekstrim. Ketika lebih kecil dari 1, kita tidak memunculkan apa-apa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mari kita lakukan. Kita menggunakan if, ekspresi logika, jika ini lebih besar 1, maka ekspresi logikanya adalah ekstrim. Jika tidak lebih dari 1, maka kita tidak melakukan apa-apa, tidak ngeprint apa-apa. Nah, ini kita centang di sini. Terus kita tarik sampai ujung. Kita isi otomatis. Nah, bisa terlihat kan Bapak Ibu yang ekstrim yang mana saja. Nah, 7 April ini adalah ekstrim karena bisa dilihat di mata telanjang saja ya, yang terinfeksi itu pada hari itu adalah 42 orang. Lalu 13 April, 15 April, 17 April, 17 April, 24 April, 4 Mei, 11 Mei, 14 Mei. Nah, ini adalah hari-hari di mana infeksi COVID-19 itu sangat ekstrim ya Bapak Ibu, sangat cenderung lebih banyak dibandingkan hari-hari pada umumnya, seperti itu. Nah, ada satu cara lagi yang menurut saya itu lebih simpel ya, yaitu adalah dengan menggunakan grafik seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tugas kita adalah memplotkan kolom tanggal dengan kolom normalisasi seperti itu. Nah, kita copy saja ini kolom tanggal. Kita salin. Kita taruh di kolom yang baru. Kita lebih 1. Lalu kolom normalisasi. Kita salin juga. Lalu kita tempel khusus ya Bapak Ibu, hanya tempelkan nilai seperti itu. Nah, lalu kita plot semua. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih sisipkan. Nah, ini tanda plus ini, sisipkan link bagan. Kita pilih bagan. Lebih enak itu diagram garis. Nah, ini yang ada areanya ya, lebih enak, bisa lebih kita baca apa yang seperti ini ya. Untuk data macam ini disebut dengan data time series ya, yaitu data runtun waktu. Untuk penggambaran dengan pie ini sangat tidak cocok ya. Data runtun waktu itu biasanya ya kita plotkan dengan berupa garis ya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, maka saya pilih yang ini supaya kelihatan ada areanya, dan kita cari grafik kita di mana. Grafik kita di sini, kita
Kita lihat. Ya, kita lihat di sini. Ini angka satunya. Yang melebihi 1 adalah hari-hari infeksi COVID itu ekstrim. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Walaupun di sini juga kurang jelas ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu, kurang lebih seperti ini. Kita bisa melihat di mana hari-hari ekstrim itu terjadi ya Bapak Ibu. Ya, banyak ya hari-hari ekstrimnya yang melebihi 1, yang garis 1 ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Saya rasa pelatihan kali ini cukup sekian, dan ini merupakan pelatihan terakhir, video saya yang terakhir. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Semoga semua yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Seperti itu. Untuk buku saku bisa diakses oleh Bapak Ibu di link deskripsi ya. Buku saku ini bertujuan untuk sebagai catatan bagi Bapak Ibu jika ada yang lupa bisa membaca-baca buku saku digital ini kembali. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu selama ini. Saya mohon pamit.